warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan masih bisa mendengarkan suara saya. Bisa nggih? Bisa Pak, bisa. Oke, bisa di-mute lagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Kita hari ini merupakan pertemuan yang kedua dari rangkaian acara diseminasi ekosistem sekolah literat. Minggu kemarin, hari Rabu tanggal 2 September kita melakukan sesi yang pertama. Bapak Ibu sudah diberikan beberapa materi tentang menumbuhkan kebiasaan membaca dan lain-lain. Mungkin juga ada literasi cloud juga, sehingga minimal Bapak Ibu kali ini bisa mempersiapkan ya. Utamanya yang belum mengumpulkan video Bapak Ibu, kami tunggu hari ini supaya diselesaikan. Sebenarnya masih ada sekitar 60 peserta lagi yang ada di daftar hadir sesi pertama ya. Tapi di sini sudah masuk 37 peserta termasuk kami dari host ya. Kalau di daftar hadir Google Form masih terdaftar 55 peserta. Jadi sebenarnya masih ada sekitar 45 peserta ya. Selamat bergabung juga Ibu Yuanita dari PSF. Nanti kita juga akan didampingi dengan Bu Yuanita nggih. Iya Pak, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Ya, nanti acara pertama mengenai peer assessment yang akan diberikan oleh Bu Yuanita ya. Saya cuma mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, monggo untuk video membaca nyaringnya dikumpulkan ya, bisa di grup ya. Jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa melihat dan bisa berkomentar atau sedikit memberi masukan ya. Untuk acara pertama nanti saya sampaikan ke Ibu Yuanita nggih. Ibu Yuanita sudah ready nggih? Ya, ready Pak. Oke. Kalau begitu kita akan mendengarkan langsung dari Ibu Yuanita Sabdani dari PSF. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit mengenai PSF Ibu, ya. Karena mungkin teman-teman juga awam mengenai PSF. Terus kemudian baru nanti masuk ke arah peer assessment, nggih. Iya, baik Pak. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Yuanita. Terima kasih Pak Firman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita. Saya dari Putra Sampurna Foundation School Development Outreach. Pak Firman, apakah semua pesertanya dari Lumajang atau dari daerah lain juga, Pak? Banyak yang dari daerah lain, Bu Yuanita. Seluruh Nusantara, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera ini. Oke, mantap. Baik, sebelum saya memulai dengan materi peer assessment, izinkan saya dulu memperkenalkan organisasi kami, Putra Sampurna Foundation. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarnya atau sudah mendengarnya atau baru mendengarnya baru-baru ini. Jadi Putra Sampurna Foundation adalah sebuah organisasi yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru di Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang berada di Lumajang mungkin sudah pernah mendengar Putra Sampurna Foundation karena kami memiliki pusat belajar guru dulunya ada di Lumajang juga. Namun sekarang sudah kurang aktif. Kami berfokus kepada peningkatan kompetensi guru dan sekolah di seluruh Indonesia.
Dan kalau Bapak Ibu mungkin mendengar beberapa bulan lalu itu ramai sekali tentang program organisasi penggerak. Nah, saya sudah lihat beberapa muka Bapak Ibu yang senyum-senyum nih. Nah, saya sekalian mengklarifikasi Bapak Ibu. Yang diisukan adalah kami menggunakan operasional dari HM Sampurna atau rokok. Yang sebenarnya terjadi adalah itu kesalahpahaman yang sudah terjadi 20 tahun lalu karena Bapak Putra yang pemiliknya itu sudah menjual seluruh asetnya kepada Philip Morris International sudah lebih dari 20 tahun lalu. Sekarang kami berfokus hanya pada pendidikan saja dan beberapa bisnis lainnya, tetapi sudah tidak lagi rokok. Namun kenapa namanya masih Sampurna ya? Karena memang namanya beliau adalah Putra Sampurna, tidak mungkin juga digantikan. Dan ini adalah foundation atau yayasan yang didirikan sendiri oleh beliau dan keluarga dan berfokus pada peningkatan pendidikan di Indonesia. Banyak beasiswa yang sudah diberikan, lalu pelatihan guru dan adopsi dari sekolah. Tahun ini kami meluncurkan program literasi yang secara khusus kami merekrut relawan-relawan dari seluruh Indonesia. Totalnya ada di 22 provinsi termasuk Bapak Firman yang sudah mendesiminasikan materi yang diberikan. Materi yang Bapak Firman berikan langsung diberikan oleh master trainer pendahulunya dari Room to Read Internasional. Dan Room to Read ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus kepada literasi dan berpusat di San Francisco. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat langsung yang ditandatangani oleh Director of Room to Read pusat di San Francisco. Begitu sekilas, nanti mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya lebih lanjut tentang program-program dari Putra Sampurna dan Room to Read, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ke Pak Firman, nanti akan kami jawab. Gitu ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, pada pertemuan lalu saya yakin Bapak Firman sudah memberikan tugas salah satu bentuk dari penggenapan 32 jam yang nanti akan Bapak Ibu terima di sertifikat. Bukan begitu Pak Firman, betul? Betul sekali, Ibu. Oke, baik ya. Jadi mengapa tadi Pak Firman di awal menegaskan bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk segera mengumpulkan tugas membaca nyaringnya dalam bentuk video kepada beliau, karena Bapak Ibu akan melakukan peer assessment dari antara para peserta yang hadir di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengumpulkan, ada kemungkinan ada orang lain juga yang menjadi peserta yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan peer assessment. Peer assessment adalah penilaian sejawat, penilaian rekan sejawat yang sangat mendukung andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Jadi Bapak Ibu, pada pelatihan kali ini dan pelatihan-pelatihan yang biasa kami lakukan, kami selalu mengusung prinsip dari andragogi, di mana para fasilitator itu benar-benar berfungsi sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran atau knowledge atau pengetahuan dari Bapak Ibu, sehingga Pak Firman tidak akan memberikan ya Pak Dedi dapat 70 atau Ibu Desi mendapat 60, tidak, namun rekan-rekan Bapak Ibu sendiri yang akan sama-sama saling menilai, berdiskusi bersama, lalu kalau misalnya ada yang diperbaiki atau harus ada yang diperbaiki, maka diperbaiki secara bersama-sama juga. Untuk melakukan peer assessment, tentu saja bukan berdasarkan judgement pribadi dari masing-masing orang, namun berdasarkan rubrik yang sudah dimiliki secara khusus oleh Room to Read untuk mengakses atau menilai sebuah video pembelajaran membaca nyaring. Berikut akan saya screen share rubriknya. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dapat melihat
screen share saya, boleh ketik 1 di kolom chat. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengumpulkan tugas kepada Pak Firman, nanti Pak Firman akan meng-assign atau menugaskan masing-masing Bapak Ibu akan menilai siapa dan akan dinilai oleh siapa. Jadi masing-masing nanti akan pegang satu ya Pak Firman, akan pegang satu video yang akan dinilai. Dan Pak Firman juga akan bertugas untuk menentukan si Ibu A, misalnya Ibu Rusna ini akan dinilai oleh siapa. Sehingga terjadilah salah satu prinsip dari penilaian yaitu fairness atau keadilan ya. Dia tahu siapa yang akan menilai dia dan siapa yang akan dia nilai. Berikut adalah yang Bapak Ibu saksikan, rubrik membaca nyaring. Kita lihat ada beberapa indikator yang harus Bapak Ibu lihat. Pertama, pada awal sebelum membaca itu si pembaca nyaringnya atau si pelaku harus memperkenalkan cerita yang akan dibacakan. Jadi tidak langsung masuk kepada membacakan cerita, tetapi memperkenalkan dulu, baik memperkenalkan diri atau memperkenalkan cerita yang akan dibacakan. Selanjutnya, membacakan cerita dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Nah, Bapak Ibu boleh lihat ini kalau si pembacanya perlu latihan, kira-kira kriterianya apa saja sampai ke sangat lancar. Orang tersebut dibilang sangat lancar ketika membaca dengan kecepatan dan volume yang beragam, artinya tidak statis begitu, selama kegiatan untuk menyesuaikan kejadian yang berlangsung pada cerita. Membaca dengan intonasi, menunjukkan ekspresi wajah, dan menggunakan gerakan yang sesuai dengan emosi dan aksi pada cerita. Memberi jeda untuk efek tertentu. Nah, rubrik ini jadi sudah sangat jelas ketika seseorang dibilang perlu latihan atau masuk ke tingkat dasar atau sangat lancar. Nanti Bapak Ibu bisa saling menilai sendiri. Lanjut, nah ini adalah salah satu aspek juga dari membaca nyaring, mengajukan pertanyaan prediksi selama membaca cerita. Mungkin Pak Firman sudah menyampaikan atau sudah mempertontonkan video mengenai orang yang sedang membacakan cerita dan mengajukan pertanyaan prediksi. Misalnya, warna ambulan apa yang kalian lihat atau siapa saja yang berada pada kondisi tersebut atau situasi tersebut gitu ya. Jadi diharapkan pelatih atau guru atau orang yang membacakan cerita itu mengajukan pertanyaan 2 atau sampai 3 pertanyaan prediksi selama membaca di bagian menarik. Jadi terlalu banyak memberikan pertanyaan prediksi atau setiap halaman memberikan 5 pertanyaan prediksi juga kurang tepat. Jadinya harus disesuaikan dengan kondisi juga. Minimum atau maksimum 2 sampai 3 pertanyaan prediksi. Gitu ya. Lalu selanjutnya indikator yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan setelah selesai membaca cerita. Nah, Bapak Ibu, saya juga banyak menerima video bukan yang dari kelompok Pak Firman, tetapi dari kelompok lain. Ketika selesai membacakan cerita, kebanyakan dari pembaca langsung sekian cerita yang Ibu bacakan. Terima kasih anak-anak. Sampai segitu saja, tetapi tidak mengajukan pertanyaan setelah selesai membaca. Minimal Bapak Ibu atau pembaca menanyakan kira-kira pembelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari cerita yang tadi Bapak ceritakan ya, misalnya seperti itu. Itu minimal. Namun kebanyakan setelah selesai mungkin karena saking groginya sudah sampai jumpa anak-anak di cerita berikutnya. Gitu ya. Nah, itu dari sisi pembaca. Jadi tidak banyak yang dinilai, hanya aspek-aspek sebelum, saat, dan setelah membacakan cerita saja. Lalu dari segi anak-anaknya, jadi nanti video Bapak Ibu juga harus ada audiensnya ya Bapak Ibu untuk memahami apakah cerita yang Bapak Ibu bacakan diterima dengan baik oleh pendengar Bapak Ibu.
Apakah anak-anak yang dibacakan cerita tersebut terlibat dengan pembaca atau memberikan perhatian khusus atau justru abai dengan cerita yang dibacakan? Kalau misalnya abai, apa yang dilakukan oleh pembaca? Apakah tetap meneruskan ceritanya atau misalnya memberikan ekspresi-ekspresi lain untuk menangkap perhatian dari pembaca? Hanya itu saja yang Bapak Ibu perhatikan dari video teman-teman nanti yang akan diberikan oleh Pak Firman. Lalu Bapak Ibu mohon diingat untuk mengadakan waktu pertemuan dengan siapapun yang videonya Bapak Ibu nilai. Jadi misalnya Pak Firman memasangkan Ibu Rusnaini dengan Pak Diar, misalnya seperti itu. Jadi nanti Pak Diar dan Bu Rusnaini harus bertemu untuk mengkonsolidasikan hasil penilaiannya. Jadi tidak buta begitu ya Bu Rusnaini, waduh ini saya dinilai perlu latihan tapi bagaimana ya elaborasinya, ini emang ada dendam pribadi sama saya atau bagaimana gitu ya. Jadi harus ada konsolidasi dan rencana tindak lanjut. Apakah perlu latihan? Oke, bagaimana caranya melatihnya? Saya mau melatih bersama-sama deh dengan Pak Diar, saya mencontoh Pak Diar, atau akan berkonsultasi dengan orang lain yang lebih jago dalam membaca nyaringnya, misalnya seperti. Jadi ada action plan tertentu, tidak hanya berhenti sekedar latihan selesai goodbye gitu ya. Jadi ada komunikasi antar penilai begitu. Jadi nanti saya boleh summary-kan, saya boleh rangkumkan. Nanti Pak Firman akan memasangkan masing-masing peserta untuk saling menilai peer assessment dengan rubrik ini. Rubrik ini Bapak Ibu dan Pak Firman bisa dapatkan di Literasi Cloud di bagian sumber atau resources. Di situ ada rubrik membaca nyaring untuk anak-anak di sekolah. Bisa di-download sendiri ya. Setelah itu silakan pribadi dulu saling menilai berdasarkan rubrik ini. Jadi tidak perlu ketemuan dulu. Si A dan si B tidak perlu bertemu dulu, dinilai dulu. Setelah itu selesai dinilai, Pak saya sudah selesai nih, Pak Diar saya sudah selesai nih menilainya. Ayo Pak kita konsolidasi hasil penilaian Bapak dengan hasil penilaian saya. Begitu. Dan pada saat Bapak Ibu melakukan diskusi, sangat diperkenankan kalau misalnya Bapak Ibu kurang setuju dengan hasil penilaian rekannya. Misalnya mulai membacakan cerita tanpa menunjukkan gambar sampul atau menyebutkan judul buku. Tapi Pak Diar mungkin merasa bahwa saya sudah menunjukkan sampul buku, cuma mungkin kurang lama Bu, gitu. Oh oke, baik kalau gitu saya pindahkan di tingkat dasar ya Pak. Tapi nanti kalau Bapak membuat video lagi, harap agak lebih lama supaya siswa dapat melihat sampul bukunya dan mendapatkan gambaran cerita dengan lebih jelas. Begitu. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom chat. Nah, ini ada lockdown di sekolah, jadi tidak bisa mendatangkan murid. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya terjadi kejadian seperti itu, lockdown atau tidak ada kelas tatap muka, Bapak Ibu bisa mengumpulkan, tidak perlu banyak-banyak, 5 orang saja siswa atau anak tetangga, bisa melalui Zoom atau yang lainnya. Yang penting ada interaksi baik secara virtual maupun langsung. Mau 3 orang pun, kemarin saya mendapatkan peserta cuma punya siswa 3 gitu ya, dan itu pun anaknya sendiri 3-3-nya, itu tidak apa-apa. Atau hanya berdua saja siswanya, itu tidak apa-apa karena kami hanya ingin melihat reaksi si anak tersebut. Jadi akan sangat sulit jika Bapak Ibu mengumpulkan video yang hanya Bapak Ibu satu arah saja ke kamera tetapi tidak ada siswanya.
Kemarin pula ada yang mengumpulkan video hasil PJJ-nya dengan siswa. Jadi Apa ndamel niko Pak? Rektor sekolahan. Ini loh, ini satu lah itu ya. Kena pencet Bu Yuanita, bisa di unmute. Oke, baik. Nah, kalau sudah terlanjur kirim video tanpa siswa, apakah harus kirim video lagi yang ada siswanya? Kalau boleh, yang ada siswanya ya, Ibu, karena nanti ada satu rubrik tentang apakah siswa terlibat dalam kegiatan membaca. Karena jika tidak ada siswanya, agak sulit nanti untuk dinilai bagian ini. Namun kalau misalnya benar-benar tidak ada dan tidak misalnya tidak memungkinkan deh untuk mengumpulkan, ya kalau terpaksanya demikian, tentu saja nanti ada satu kolom yang tidak bisa dinilai, begitu. Oke, sudah terlanjur videonya tidak ada siswanya, apa harus diulang? Ya, tadi saya sudah menjawab ya. Kalau sebisa mungkin ada, namun kalau memang terpaksanya sudah tidak bisa mengumpulkan siswa, ya sudah, tidak apa-apa. Dan ini bentuknya bukan nilai, tetapi untuk refleksi diri sendiri saja. Begitu. Oke, dalam pelatihan ini satu-satunya yang memiliki nilai misalnya 70, 80 hanya pre dan post test. Namun dalam setiap pelatihan-pelatihan kami sedapat mungkin karena mengikuti prinsip andragogi, kami tidak menilai berdasarkan angka, namun lebih kepada baik refleksi diri maupun refleksi teman sejawat. Begitu. Oke. Dalam perekaman sering terjadi salah tingkah atau banyak kesalahan. Nah, bagaimana cara mengeditnya agar agak lebih baik? Nah, untuk mengedit nanti Pak Firman akan mungkin perlu membuat sesi sendiri ya Pak tentang editing video nih. Iya. Bagaimana cara mengeditnya? Begitu. Bisa mengundang pakarnya ini, Bu. Ya, boleh Pak. Untuk membuat itu ada sesi sendiri untuk cara-cara mengedit video. Namun Bapak Ibu, untuk pengalaman dari saya dan beberapa peserta diseminasinya, karena saya juga menanyakan, Pak, bagaimana ini videonya kok bisa mulus gitu ya? Mereka bilang, wah saya cut-cutnya beberapa kali Bu, sampai akhirnya nanti bisa dikumpulkan gitu. Untungnya siswa saya pengertian gitu. Atau ada juga yang mengumpulkan senatural mungkin, itu sangat tidak apa-apa. Malah itu yang sangat dianjurkan. Jadi kita mau melihat reaksi naturalnya Bapak Ibu saat membacakan. Itu juga tidak mengapa. Begitu. Oke. Untuk Juknis, untuk pembuatan video membaca nyaring, Bapak Ibu bisa dapatkan di Literasi Cloud bagaimana cara membacakan nyaring yang sesuai. Ada contoh-contoh videonya yang bisa menjadi referensi. Tidak perlu sesempurna itu, namun Bapak Ibu bisa menjadikan itu sebagai acuan saja. Misalnya seperti itu. Atau kalau mau pakai kamera, bisa yang kamera standing atau kamera sederhana handphone, sebentar saja, kurang dari 5 menit cerita dapat disampaikan, lalu siswa dapat menerimanya dengan baik. Begitu. Gitu ya Pak Firman. Jadi tugasnya sudah jelas. Kalau misalnya benar-benar tidak ada yang bisa direkam bersama siswa, sekali lagi tidak apa-apa, tetapi perlu disadari nanti ada yang warna pink ini, yang digradasi pink ini tidak bisa ternilai atau tidak bisa teramati, itu pun tidak mengapa. Jadi next-nya mungkin bisa ada siswanya. Begitu Pak. Ya. Oke.
sepertinya pertanyaan untuk saya untuk masalah peer assessment sudah sangat jelas, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Untuk topik selanjutnya, mungkin kan follow up ya Pak dari hasil kemarin pelatihan yang pertama, Bapak bisa lanjutkan ya. Ya. Satu lagi Oke. Bu Yuanita, Iya Pak. membaca nyaring itu kan hampir sama dengan istilahnya apa namanya itu yang tadi saya share dengan Pak Menteri itu ya, dongeng gitu ya. Oke, ada perbedaannya Pak. Kalau dongeng itu bisa hadir dari imajinasi pembaca. Artinya dia tidak membacakan buku, tetapi kalau membaca nyaring itu berdasarkan dari buku. Jadi ada juga kalau modelnya Pak Raden, dia ada dua jenis tuh Pak. Dia mendongeng dengan buku, ada yang mendongeng dengan imajinasinya. Jadi harus dibedakan antara mendongeng yang benar-benar dari imajinasi atau dari buku. Begitu sih Pak. Namun kalau istilah bisa ada yang bilang membaca nyaring, membaca lantang, ada yang book talk, istilahnya ada banyak sekali. Tapi kecenderungannya kalau di Indonesia orang mendongeng itu berdasarkan imajinasi, begitu sih Pak. Jadi takutnya nanti ada berbeda persepsi. Oke. Ya, makasih Bu Yuanita. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ngobrol atau maksudnya itu bertanya melalui mikrofon, silahkan Bapak Ibu. Mumpung kita ada pendampingan dari pihak PSF. Sepertinya udah jelas ya Pak. Ada pertanyaan ini Bu. Ada. Oke. Apakah harus dongeng ngaji apa nggak boleh begitu? Ada di kolom chat itu. Oke. Kayaknya tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuanita, nggih. Iya. Bedanya mendongeng sama membaca nyaring. Betul. Kalau mendongeng itu biasanya berdasarkan imajinasi dari si pendongeng. Artinya dia tidak menceritakan berdasarkan dari buku gitu, mengajak siswa untuk membaca bersama begitu ya. Tapi kalau membaca nyaring selayaknya dia membawa buku untuk ditunjukkan kepada siswa. Nah, kalau Pak Raden itu kalau mungkin Bapak Ibu tahu, dia menggunakan dua teknik. Ada yang langsung dari imajinasinya dia, jadi dia pakai alat peraga gitu ya. Langsung bercerita apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia imajinasikan, dia ceritakan. Ada yang dia modelnya, dia membacakan buku. Jadi dia ambil buku, ada sosok bukunya gitu, atau kalau dari bacaan digital yang menggunakan literasi cloud, lalu dibacakan ke siswa dengan ekspresi. Jadi ada beragam modelnya begitu. Namun saya yakin dalam konteks diseminasi ini Pak Firman mengajarkannya atau mendisiminasikannya adalah membaca nyaring ya Pak? Ya, betul. ada sesi seperti itu. Ya, betul. Jadi untuk videonya jadi lebih kepada membaca nyaring. Ibu Titin boleh silakan di-unmute. Ya, Bu Yuanita. Iya, Bu. Video saya kan tanpa ada anak-anak karena memang sekolah kami belajar dari rumah. Jadi saya videokan yang membaca nyaring, lalu saya share. Kemarin sudah saya coba share di kelas. Ya. Itu sambutan dari orang tua, responnya anak-anak senang. Dan bahkan diputar berulang-ulang video membaca saya itu. Bahkan ada satu anak yang seakan-akan saya itu hadir langsung. Jadi dia langsung menjawab salam saya, dia langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, seakan-akan saya ada gitu, kata sampai orang tuanya geli gitu. Dan gitu. Seperti itu gimana? Karena anaknya tidak ada. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih. Ya, jadi nanti pada saat Pak Firman menugaskan Ibu Titin untuk berpasangan dengan misalnya Ibu Fatmayani, misalnya seperti itu. Nah, Bu Titin dan Ibu Fatmayani bisa saling berdialog bahwa pada waktu bagian anak ini nih,
terlibat dalam kegiatan membaca, Ibu Titin silakan sampaikan hasil dari respon anak-anak. Misalnya tadi, ya mereka mau menyapa saya padahal saya virtual. Nah, itu bisa disampaikan saja kepada partnernya. Begitu. Tidak apa-apa, Bu Titin. Jadi bisa. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi untuk mempermudah tugas dari Pak Firman, jadi Bapak Ibu diharapkan segera mengumpulkan tugasnya supaya Pak Firman bisa membagi siapa dengan siapa. Semakin cepat, semakin baik. Begitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari peserta di chat, Bu Yuanita. Oke, saya lihat. Membaca nyaring yang hanya dari buku cerita. Kalau bacaan yang ada di buku pelajaran apa bisa? Oke, pertanyaannya juga bagus sekali. Membaca yang dari buku cerita, apakah ini konteksnya pelajaran? Atau misalnya kayak gini, fotosintesis adalah atau cerita yang ada di buku pelajaran? Kalau saya mengasumsikannya pertanyaan ini adalah misalnya dalam buku bahasa Indonesia atau kalau SD tematik, itu bacaannya ada di buku pelajaran. Misalnya Ani sedang bermain sepeda bersama teman-temannya. Nah, itu juga boleh. Intinya dari ini Bapak Ibu, bagaimana kita mau menumbuhkan kegemaran membaca kepada siswa. Kalaupun ada salah satu peserta kami juga, dia mengubah sebuah pembelajaran fotosintesis, lalu dia buat dalam piramida membaca atau piramida bercerita, dia buatkan ceritanya, lalu dia menceritakan nyaring dari situ pun sangat menarik. Jadi kalau sumber bacaan kami menyerahkan apapun kepada Bapak Ibu. Yang penting prinsipnya adalah menyenangkan bagi siswa dan tidak menegangkan, begitu. Oke, izin bertanya Ibu Yuanita, untuk membaca nyaring bagi siswa SMA, apakah ini bisa juga sebagai seperti pembacaan berita? Oke, menarik juga ini Bapak Ibu. Kemarin waktu kami mengadakan acara di Deli Serdang, diseminasi juga, ada peserta yang menanyakan, Bu, saya mengajar SMA, apakah membaca nyaring masih cocok? Nah, apakah membaca nyaring masih cocok untuk SMA? Saya bisa jawab masih cocok. Namun yang membacakan cerita sudah bukan guru lagi, tetapi sesama temannya. Misalnya, dari pembacaan berita, jadi sebuah artikel berita, begitu ya, anak-anak ditugaskan 3 orang atau 5 orang, sesuai dengan karakter yang ada di berita tersebut, lalu dibuatkan seperti drama, namun ada skripnya. Jadi itu nanti Bapak Ibu sifatnya adalah membaca skrip. Begitu. Jadi siswa yang membacakan kepada teman yang lain, sudah bukan proporsi guru lagi. Begitu. Jadi aktivitasnya sangat banyak, sangat menarik untuk anak SMA. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu. Oke. Read aloud adalah membaca buku sesuai dengan teks yang ada di buku tanpa mengurangi maupun menambahkan kata-kata. Betul. Yang ditambahkan adalah lebih kepada ekspresinya. Begitu. Saya pun videonya di-share di grup WA kelas. Boleh, Bu. Jadi nanti oleh partnernya boleh didiskusikan. Ini loh hasil respon siswa saya. Oke. Mendongeng biasanya hanya sebatas menunjukkan gambar, mengutip sedikit. Betul sekali Bu Santi, terima kasih masukannya. Terkadang juga bukan hanya sekedar menunjukkan gambar atau mengutip sedikit kalimat, tetapi itu spontan keluar dari pemikiran si pendongengnya. Oke. Bu Desi, karena kami belajar melalui daring, jadi kami di rumah. Saya membaca buku yang ada di rumah saja pada halaman literasinya. Oke, maksudnya pada halaman bukunya mungkin. Boleh. Jadi Bapak Ibu, sumber bacaannya kami bahkan tidak membatasi hanya sekedar literasi cloud saja,
Tetapi yang akan di point out adalah cara Bapak Ibu membaca nyaring atau read aloud. Nah, tadi sudah ditambahkan oleh Ibu Santi Nurliana bahwa membaca nyaring ya membacakan berdasarkan apa yang ada di buku cerita. Kalau Bapak Ibu melihat video membaca nyaring yang ada di halaman literasi cloud, si ibu tersebut, tokohnya, si pembacanya itu menceritakan yang benar-benar ada di situ dengan menambahkan ekspresi, lalu nada, lalu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kreativitas siswa. Begitu. Oke. Belum ada lagi. Oke, Pak Firman. Ya, Ibu. Ya, karena saya akan melanjutkan ke kelas yang lain. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain boleh disampaikan ke saya saja ya, Pak ya. Ya, Ibu. Oke. Terima kasih sudah bisa bergabung dan memberi pencerahan kepada kami semua, Ibu. Iya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bagaimana nanti kita akan peer assessment ya. Saya sebenarnya menunggu Bapak Ibu yang lain yang belum sempat mengumpulkan video. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu di awal sudah mengumpulkan video yang kiranya belum seperti yang disampaikan Ibu Yuliana, bisa direvisi Bapak Ibu. Dengan bisa japri saya, menghubungi saya lewat WA. Kalau bisa jam kerja, jam kerja jam 7 sampai jam 3. Kemudian disampaikan bahwasanya videonya mau direvisi. Silakan. Kita sepakat saja nanti. Kita sepakat. Kalau saya inginnya 2 hari ya, 2 hari ini sampai hari Jumat, Bapak Ibu segera yang belum mengumpulkan video, segera mengumpulkan. Apabila ada revisi, videonya mau diganti dengan video yang ada peserta didiknya, silahkan segera juga mengirimkan revisi dari video tersebut. Kemudian Jumat nanti saya akan setting untuk peer assessment kepada teman-teman yang ada di grup ini ya. Jadi nanti siapa menilai siapa, nanti saya yang akan coba membuatnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada pertanyaan di sini. Batas waktunya sampai kapan untuk revisi? Jadi saya beri waktu 2 hari ya. Hari ini Rabu, berarti Kamis dan Jumat untuk revisi. Kalau ada yang mau revisi Bapak Ibu. Kemudian yang belum mengumpulkan ya harus mengumpulkan. Karena hubungannya begini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu yang belum mengumpulkan itu tidak mengumpulkan begitu ya. Saya mau peer assessment-nya ini yang nanti agak kesulitan ya. Ketika nanti Bapak Ibu terlambat mengumpulkan, kemudian saya sudah pasang-pasang bagaimana misalkan Pak Abdul Rahim saya peer assessment sama Bu Yuliana begitu ya. Kemudian sudah fix jadwal, Jumat sudah fix, kemudian ternyata ada yang terlambat. Nah, ini kan butuh menyusun kembali jadwal dari peer assessment. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu di sini mengenai peer assessment. Iya, dengan siapa ini? Silahkan.
kaitannya dengan peer assessment itu nanti kami usahakan 2 minggu dari ini ya, 2 minggu dari ini nanti baru kita akan proses untuk mengirim sertifikat 32 jam kepada Bapak Ibu. Nah ini ya. Nah, jika nanti belum bisa mengumpulkan video, nah ini tadi di grup, kalau tidak salah sudah saya share rencana jam di dalam sertifikat Bapak Ibu. Jadi di sana juga ada pengumpulan video. Dan di sana pembuatan ya, maaf, pembuatan dan pengumpulan video ada sekitar 13 jam. Jadi di sana nanti bisa jadi kalau tidak mengumpulkan video, kita yang kesulitan Bapak Ibu. Kita mau kasih sertifikat di bawah 32 jam itu juga eman juga ya. Gitu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, yang terakhir, nah kita akan ke sesi follow up ya, sesi refleksi bersama. Jadi kita refleksi bersama dari kegiatan diseminasi saya sampai hari ini. Mungkin ada pendapat atau ada respon, silahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau refleksi. Mungkin ada yang mau berkomentar dari video-video yang kemarin sudah ada di grup. Ada video rekan-rekan kita atau Bapak Ibu guru yang lain yang bisa di grup kemarin. Ada yang bagus-bagus, kalau menurut saya semuanya bagus karena kita juga belajar nggih. Jadi minimal dari belajar itu pertama mungkin tidak sempurna ya, kedua, ketiga juga tidak sempurna. Berikutnya tadi yang disampaikan juga sama Ibu Yuanita, saya sendiri dan Bapak Ibu mungkin butuh untuk sesi atau materi mengenai bagaimana membuat video menggunakan handphone atau menggunakan kamera biasa. Ini kita masih awam, saya juga masih awam sekali, supaya nanti videonya bagus. Atau bagaimana cara-cara kita itu mengedit video, itu juga bagus. Ada di kolom chat di sana, insya Allah cukup sementara masih berpikir untuk revisi video. Ya, silakan Bapak Sulaiman Wahyu kalau ingin mencoba untuk merevisi video. Oh iya Bapak Ibu, saya lupa. Tadi juga lupa saya untuk bertanya sama Bu Yuanita. Nanti hasil karya Bapak Ibu video itu, yang pasti kita akan peer assessment ya. Kita akan menilai, mohon nanti penilaian kita itu tidak berdasarkan teman sudah kenal begitu ya. Dan nanti saya mencoba untuk mengacak supaya bisa nanti peer assessment-nya itu kalau bisa antar pulau ya, antar pulau atau antar benua. Mungkin yang Kalimantan bisa ke Sumatera ke Jawa, dan Jawa ke Sumatera begitu. Kalaupun nanti terjadi ternyata meskipun saya acak antar pulau, kemudian ternyata sudah mengenal, ini
saya juga tidak tahu persis ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, untuk yang di luar Jawa, saya tidak akan mencoba untuk apa ya istilahnya itu, karena saya Lumajang, kemudian saya akan prioritaskan ke teman-teman Lumajang, tidak Bapak Ibu. Kemudian nanti di akhir saya minta ada salah satu atau salah dua begitu ya, tidak salah semuanya begitu ya. Salah satu atau salah dua dari video itu akan saya bawa untuk dinilai untuk pusat begitu ya. Mungkin kalau di grup ini kalau bisa nanti 3 video, saya minta 3 video yang bisa saya bawa untuk ditandingkan istilahnya ya di tingkat nasional dengan teman-teman yang ada di nasional, kemudian nanti mudah-mudahan juga mendapat reward atau mendapat sebuah hadiah begitu ya. Itu yang saya inginkan seperti itu ya. Mudah-mudahan saja itu ya. Di kolom chat di sini ada yang berkomentar, pada intinya kami sangat tertarik dengan kegiatan seperti ini. Sekiranya kegiatan ini bisa dibuat berkesinambungan sehingga kita selalu punya semangat untuk menggiatkan literasi sekolah kita masing-masing. Boleh juga Ibu Yuliana opininya, pendapatnya, bahwasannya mungkin dengan grup yang kita buat ini kita juga bisa selalu kontak dan memajukan literasi sekolah untuk kita masing-masing Bapak Ibu. Saya sangat setuju aja ya. Meskipun saya pribadi adalah guru SMK dan jauh sekali dengan Bapak Ibu yang di level SD, maksudnya itu tingkatannya ya. Tapi bagi saya kebermanfaatannya yang sangat saya perlukan. Oke, begitu Ibu Yuliana. Oke. Kalaupun teman-teman berkenan tetap stay atau berdiam di grup ini, silahkan kita bicara mengenai literasi. Kemudian mohon nanti bisa di dalam tanda kutip ada rambu-rambu bahwasanya tidak mengeser selain materi tentang literasi. Bisa seperti itu. Dari Bu Jasia ya, Bu Jasia ini ya. Video yang di-share memberikan pembelajaran buat saya selaku orang tua siswa dan dapat dijadikan bahan untuk belajar anak saya. Semoga dengan waktu yang diberikan saya dapat menyelesaikan. Terima kasih, Pak. Ya, bisa seperti Ibu. Bagus juga opininya atau pendapatnya. Kalau saya mungkin teman-teman yang lain juga ada ya. Misalkan videonya mau diunggah di website-nya masing-masing, silahkan. Atau mungkin punya channel YouTube pribadi, silahkan. Kemudian Bapak Ibu untuk berkembang tidak hanya membuat satu video. Jadi di sana Bapak Ibu tidak membuat hanya satu video saja, tapi bisa beberapa video dengan menggunakan buku atau bahan literasi yang Bapak Ibu sudah ketahui. Saya sendiri mencoba di channel YouTube saya, sebenarnya tidak begitu mengarah ke arah profit ya Bapak Ibu. Cuman saya berpikir ketika HP saya ini memorinya kecil, kemudian tidak bisa terlalu banyak menampung video begitu ya, atau gambar, foto.
Itu saya buat video, kemudian langsung saya share di channel YouTube saya ya. Untuk memudahkan saya ketika nanti saya membutuhkan video itu, saya tinggal online, kemudian bisa secara online itu kita setel video atau nanti di download dulu, kemudian kita setel di PC masing-masing. Ya, seperti itu Ibu Jaziah ya. Bagus sebenarnya video yang bisa di-share gitu ya. Itu bisa Terima kasih, Pak. sama-sama Ibu. Atau ke Facebook. Kemarin saya coba itu ternyata upload ke YouTube dengan upload ke Facebook itu lebih cepat ke YouTube gitu ya. Kalau Facebook masih lama kemarin. Untuk pertemuan yang pertama kemarin kita, maaf saya tidak sempat recording atau merekam gitu ya. Ketika itu saya memang sendirian, jadi agak kesulitan saya sebagai pemateri juga sebagai operator ya, harus memasukkan teman-teman dan sebagainya. Oke, dari Pak Solikil Abadi ya, kami masih sangat awam dalam pembuatan untuk hasil agar lebih baik. Apakah boleh manggil ahlinya membuat video maksudnya? Silakan saja kalau memang tidak membebani teman atau rekan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan tujuannya baik, kemudian tadi tujuannya untuk ditaruh di webnya masing-masing itu lebih bagus Bapak Ibu, silakan. Jadi nanti juga bisa jadi promosi sekolah Bapak Ibu, kemudian bisa share ke mana saja media sosial, dan itu bisa bertahan juga lama ya. Kita tidak perlu menyimpannya di PC atau laptop atau apalagi di HP yang memorinya kecil. Jadi kita pakai sampai 10-15 tahun mungkin masih bisa ya, tinggal kita online, unduh lagi video itu sudah bisa dipakai lagi. Silakan Bapak Solikil kalau ingin manggil ahlinya. Kalau misalkan disuruh membayar, ini juga silakan gitu ya. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ini ada 43 peserta yang sudah masuk di Zoom, sedangkan di Google Form ada 61, ada beberapa tidak bisa masuk karena sinyal tadinya begitu. Kalau melihat di video yang sudah saya terima, ada sekitar 40 video yang sudah saya terima, Bapak Ibu. Ada yang tanya, Pak, di chat. Iya, bentar. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya dari peserta yang ada di sini 43, kemudian di Google Form ada sekitar 61 peserta, sedangkan video yang ada atau yang saya terima adalah sekitar 40-an. Itu sekedar informasi untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Ada pertanyaan, membaca nyaring ini berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia saja atau bisa pelajaran lain, Pak? Nah, dari Ibu Misda, betul ya? Ibu Misda, bundanya begitu ya. Mungkin dari Ibu Misda ya. Jadi bisa jadi seperti itu Ibu.
ya membaca nyaringnya berkaitan dengan pelajaran apa saja. Kalaupun nanti di level kelas 5 atau 6 itu mungkin dari anak-anak tidak terlalu tertarik dengan ilustrasi atau gambar begitu ya. Tapi untuk kelas 1 sampai kelas 4 mungkin lebih baik begitu ya. Ada buku yang khusus memang, apalagi ada ilustrasi dan gambar yang menarik sehingga mereka ketika dibacakan nyaring kemudian kita tunjukkan kepada anak-anak itu dengan gambar aja mereka sudah bisa memperhatikan dengan baik gitu. Atau kita bisa dari pelajaran itu bacaannya kita pelajarannya kita kaitkan dengan gambar-gambar yang ada. Maksudnya kita setting lagi ya. Kita buat pakai PowerPoint misalkan boleh. PowerPoint, kemudian bacaan yang ada di buku tema anak-anak itu, teksnya kita copy atau kita ketik, kemudian kita kasih sendiri ilustrasi dan foto-foto yang ada, kita ambil dari Google kan juga banyak. Kemudian setelah itu PowerPoint-nya kita sampaikan kepada anak-anak, itu juga bagus. Kalau ada kesempatan seperti itu. Jadi nanti kita pakai LCD juga bagus ya. Ada teman-teman kemarin dari mana ya, saya lupa, Bapak siapa itu menggunakan PowerPoint meskipun anak didiknya hanya 5 kalau tidak salah itu ya. Dia ada di rumah bukan di sekolah ya, bukan di kelas ketika itu, bisa di sebuah rumah gitu. Jadi seperti itu Ibu Misda. Kalau pelajaran bahasa Inggris misalkan begitu ya, sangat bagus sekali. Tadi yang disampaikan Ibu siapa untuk SMA, SMK saya sendiri sebenarnya bagus juga ketika ada membaca nyaring menggunakan bahasa Inggris. Apalagi anak-anak kadang bahasa Inggris itu masih belum paham mengenai kosakata yang ada di bahasa Inggris. Ada Bu Dwi Amanah, video saya masih mentah. Ya, seperti itu Ibu. Boleh nanti diolah lagi, kemudian diedit. Ada baca suatu 2 hari tadi ya. Besok hari Kamis sama hari Jumat. Terakhir hari Jumat. Mungkin hari Sabtunya akan saya sampaikan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa peer assessment. Peer assessment beda dengan peer teaching ya. Kemudian sudah, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau kami simak dari awal, mengapa membaca tidak termasuk dalam bahasa membaca yang nyaring? Ya, dari Pak Solikil ya. Mengapa membaca kitab suci tidak termasuk dalam bahasan membaca nyaring? Ya, sedikit mungkin Bapak Ibu pengetahuan saya Pak Solikil ya. Mungkin kalau kita membaca kitab suci boleh-boleh saja. Cuman nanti yang penting anak-anak bisa mengerti artinya, itu it's okay ya, tidak apa-apa. Kalau tidak mengerti artinya kan berarti kita harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian anak-anak baru paham maksud dari kitab suci itu. Bagus sebenarnya Pak Solikil, mungkin bisa membaca nyaring dengan kitab suci, kemudian plus dengan artinya.
Apalagi nanti artinya kita setting ada ilusi, ada gambar-gambar yang bagus, itu juga bisa. Oke. Dari Bu Misdawati, berarti hari Sabtu kita adain Zoom meeting lagi, Pak? Tidak perlu, Bapak Ibu. Jadi ini hari terakhir untuk Zoom meetingnya ya. Nanti kita follow up-nya ke grup WA saja ya. Ke grup WhatsApp saja ya. Setelah itu sudah tidak ada. Kemudian kami berharap nanti 2 minggu setelah ini saya bisa menyelesaikan sertifikat bersama dengan pihak PSF, kemudian sertifikat bisa kita bagi. Gitu. Saya inginnya cepat Bapak Ibu karena ya berkenaan saya juga seorang guru ya, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, jadi inginnya cepat selesai, saya juga tugasnya selesai, dan kita semua bisa lega begitu ya. Jadi sekali lagi hari Sabtu atau berikutnya tidak ada lagi Zoom meeting seperti ini. Kita follow up di grup WA saja ya. Karena jadwal yang sudah saya bagikan kemarin sudah fix, mestinya selesai begitu nggih. Oke, Bu Winarni, video saya itu Pak, video saya oke. Bu Misdawati, oke Pak, ya. Ya. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang lain, mungkin bisa saya selesai untuk pertemuan ini. Kita lanjut di WA. Begitu ya. Oke, terima kasih Bapak Solikil kembali. Bisa diketik di kolom chat. Ketik aja 1 kalau kita sudah bisa menyelesaikan pertemuan kali ini. Oke, ya. Oke, sudah ada yang masuk tentang oke. Belum kita selesaikan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah mendengar suara saya, cam-nya kita live dulu sebentar saja untuk sesi foto bersama terakhir ya. Bapak Ibu yang lain yang mendengar suara saya, untuk cam kita on-kan lagi terakhir untuk sesi foto bersama. Silakan Ibu Saida, Ibu Fatma Yani, belum ada user ini dari siapa? KSB, Bapak KSB 093, kalau mendengar suara saya, kita on-kan video, kemudian kita salam literasi. Ibu Saida, Ibu Fatma Yani. Ya, nggak bisa, Pak. Kenapa? Tidak bisa. Ada sebelah kiri bawah, ada video di situ. Select kamera. Sebelah kiri, iya, Pak. Nggak mau di... Oke, ya, tidak apa-apa sudah. Oke, kita salam literasi gini Bapak Ibu ya. Semuanya siap? Ada 2 grup sementara ini ya. Siap? Grup 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke grup 2. Grup 2, siap ya? Bentar. Oke, grup 2 juga masih ada yang Bapak Awal Sumarno mungkin bisa menghidupkan kameranya.
Budi Dewi Anita, Bu Reno, kameranya, Pak Ahmad Faisal. Oke, ya kita coba gini ya, grup 2, untuk grup 2. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, Bapak Ibu, sementara itu dari saya. Saya mohon nanti tetap di grup, tidak kemana-mana. Kalau ada informasi mengenai Putra Sampurna Foundation akan saya bagikan di sana. Ada Mas Al Fajri juga, pihak BASF. Oh iya, Bapak Ibu, mengingatkan juga, mungkin yang belum mengajukan buku ke Room to Read, silahkan ya. Ini kesempatan, jangan patah semangat nanti misalkan, sekolah saya apa akan dapat buku dari Room to Read. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba saja ya. Saya sendiri dulu tujuannya ikut ini untuk mendapatkan buku. Hanya saja karena saya mengajar SMK, ya sudah, nggak apa-apa sudah. Yang penting saya bisa berkontribusi dengan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih semuanya. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan saya yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, bisa meninggalkan